Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Isinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Terima kasih. God bless you all. Amsal 3 ayat 5 bunyinya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pendirianmu sendiri. Amin. Terima kasih. Shalom anak-anak rumah roti. Luar biasa. Anak-anak rumah roti pasti semangat. Pasti sudah mulai bangun ya. Udah pada bangun ya, udah pada mandi ya. Karena kita mau ibadah ya di rumah roti. Meskipun masih ibadah online. Nah, sekarang sudah pada masuk sekolah. Sudah pada naik kelas. Sudah pada sekolahnya pada tatap muka. Wah, pasti kalian senang sekali ya. Punya kesibukan dan pasti banyak tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tapi nggak boleh lupa kalau setiap hari Sabtu, boleh juga di hari Minggu, harus ibadah di rumah roti ya. Yuk kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita kesempatan ini. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih di hari yang baik, yang indah ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, semangat, dan memberikan pengharapan baru setiap hari. Kami mengucap syukur kepadamu. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu. Engkau mempersiapkan hati kami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati setiap tim rumah roti yang mempersiapkan ibadah saat ini, biarlah diberkati dari awal pertengahan akhir, menjadi berkat juga untuk anak-anak semua. Terima kasih, kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, pada kesempatan ini jangan pernah lesu ya. Jangan pernah gak semangat. Kita semangat karena kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus kita, Raja di atas segala raja dan yang memberkati seluruh aspek hidup kita. Semangat ya, ayo kita memuji bersama-sama. Di surga kau ada, di dunia
Walaupun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Rupanya anak-anak Rumah Roti hebat-hebat, penuh semangat. Bu Yanti perhatiin, Tiara ya, Tiara mah hebat sekali ya. Nggak pernah terlambat, Tiara mah semangat sekali. Ya, ayo semuanya ikutin ya seperti kakak Tiara ya, seperti dedek Tiara. Luar biasa setia menyembah, memuji Tuhan di Rumah Roti. Nah, pada kesempatan ini seperti biasa kita akan menghafal ayat kita pada kesempatan ini. Ayat hafalan kali ini diambil dari Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak,
kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah, mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Anjing menunggu majikannya di penjara. Sheila adalah nama dari seekor anjing berjenis Golden Retriever telah melelehkan hati warga Amerika Selatan, khususnya Argentina, karena mempunyai kisah seperti Hachiko. Bahkan dia mendapatkan julukan sebagai Hachiko Argentina setelah dengan setia berdiri di samping kantor polisi yang menjadi tempat penahanan majikannya setahun yang lalu. Anjing setia itu pertama kali diberitakan mulai terlihat berkeliaran di kantor polisi di kota 25 de Mayo, sebuah kota kecil di Argentina. Dirinya menunggu setelah pemiliknya dipenjara karena kasus penyerangan 2018 lalu. Polisi yang berjaga di kantor itu mengungkapkan mereka yakin Sheila pasti mengikuti mobil patroli yang membawa si pemilik. Namun sejak tiba, dia tak pernah meninggalkan kantor polisi dan menunggu di luar karena penjagaan yang ketat. Setiap hari dia terus berada di sana dan selalu memandangi area di mana majikannya masuk ke dalam kantor polisi tersebut. Dan hal ini membuat polisi menjadi simpati. Mereka kemudian mencoba memberikannya makanan yang dibalas dengan sikap waspada. Namun lama-kelamaan Sheila pun luluh dan menerima pemberian dari para polisi. Malah mereka menjadi akrab dengan Sheila. Kini ia diperbolehkan tidur di dalam kantor polisi. Terkadang Sheila ikut menemani polisi berpatroli. Namun ia selalu kembali ke posisi awal dan menunggu pemiliknya. Para polisi di sana pun terkesan akan kesetiaan dan cinta yang diberikan Sheila kepada pemiliknya. Akhirnya mereka mengizinkan si Sheila untuk bertemu dengan pemiliknya. Bahkan dari waktu ke waktu Sheila diizinkan untuk tidur di luar sel si majikan. Beberapa waktu yang lalu, Sheila diserang anjing bulldog dan harus mengalami perawatan yang serius di rumah sakit hewan selama 15 hari. Staf kepolisian menolongnya dan biayanya ditanggung penuh oleh kantor polisi. Dan setelah Sheila sembuh, dia masih tetap setia kembali ke tempat semula di mana dia menunggu majikannya. Karena majikannya divonis kurungan 3,5 tahun, ada kemungkinan Sheila akan masih setia menunggu di sana sampai majikannya bebas.
luar biasa ya. Anjingnya begitu setia. Dia nungguin majikannya meskipun di penjara, dia mau tetap nungguin di situ. Sampai polisi-polisinya sampai terheran-heran dan akhirnya jatuh hati kepada anjing ini ya. Adik-adik, Bu Yanti punya anjing, namanya siapa? Siapa yang tahu? Renhat, pinter. Anjing Bu Yanti namanya Joy. Umurnya baru setahun. Anjing Bu Yanti itu setia sekali. Setiap jam 4 pagi, Joy sudah bangun, nunggu di ruang keluarga di sofa. Biasanya Bu Yanti pagi-pagi doa di sana. Dia nungguin Bu Yanti keluar. Dan dia akhirnya kalau Bu Yanti berdoa, memuji Tuhan, Joy duduk aja di situ, nggak pernah ngeganggu. Terus nanti apa adik-adik? Kalau jam 6 pagi, ya waktunya suami Bu Yanti keluar. Karena suami Bu Yanti kan berdoanya di kamar, Bu Yanti di keluar, suami Bu Yanti pas jam 6 pagi ya, jam 6 kurang, Joy itu tiduran di depan pintu adik-adik, nungguin sampai suami Bu Yanti keluar setiap hari. Wah, luar biasa anjingnya setia. Bahkan tahu nggak adik-adik? Cici Karista, anak Bu Yanti, mandi pun ditungguin. Kalau mandinya agak lama, sampai apa adik-adik? Si Joy itu sampai ketiduran, nunggu juga. Wah, rupanya anjing itu setia ya. Nah, hari ini Bu Yanti akan cerita tentang kesetiaan. Judul cerita hari ini, Ruth, menantu yang setia. Jadi ceritanya begini adik-adik. Di Bethlehem Efrata ada satu keluarga, namanya kepala keluarganya Pak Elimelek, istrinya Ibu Naomi, punya 2 anak laki-laki, Mahlon dan Kelion. Mereka tuh tinggal di Bethlehem. Tahu nggak adik-adik Bethlehem artinya apa? Bethlehem itu artinya rumah roti. Rupanya dulu terkenal sekali bahwa Bethlehem itu adalah penghasil gandum. Jadi melimpah gandumnya. Nah pada waktu itu adik-adik, bangsa Israel kan udah nggak punya pemimpin lagi. Jadi bangsa Israel itu dipimpin oleh hakim-hakim. Kadang-kadang hakim-hakimnya juga tidak takut akan Tuhan. Jadi akhirnya bangsa Israel itu hidup semaunya sendiri. Kalau mau melakukan, mau memutuskan segala sesuatu ya gimana saya. Gak ada tuntunan dari Tuhan. Bahkan gak pakai berdoa. Nah, satu hari terjadi kelaparan adik-adik di Bethlehem ini. Yang katanya Bethlehem artinya rumah roti, ada satu kelaparan. Diizinkan Tuhan kelaparan. Ayo ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jadi kalau Tuhan izinkan ada satu kelaparan, berarti ada masalah. Pasti bangsa Israel hidupnya dalam dosa, dalam kesalahan. Diizinkan supaya apa? Bertobat. Nah, rupanya Pak Elimelek nggak pakai berdoa, nggak tanya kepada Tuhan, langsung memutuskan pergi ke tanah Moab. Dia bilang kepada, ayo Mahlon, Kelion, kita mau pergi, mau pindah aja ke Moab. Karena di sini nanti takutnya kelaparannya panjang, kita lapar, nanti kita nggak ada makanan. Wah, rupanya Pak Elimelek ini nggak bergantung kepada Tuhan. Jadi adik-adik, situasi sekarang kan sulit juga kan? Sekarang bahan pangan di seluruh dunia itu mengalami kenaikan, semuanya mahal. Bahkan resesi, kesulitan-kesulitan itu terjadi di seluruh dunia. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan khawatir. Kita harus bergantung kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun. Pasti Tuhan punya jalan keluar. Karena dia ahlinya melakukan mujizat.
Nah akhirnya Pak Elimelek pergi ke Moab. Jauh loh adik-adik. Kota Bethlehem itu, Bethlehem Efrata, ke Moab itu 100 kilo. Ayo 100 kilo kira-kira di mana? 100 kilo itu kurang lebih Bandung Tasik adik-adik. Mereka berjalan, perjalanannya kurang lebih 6-7 hari. Zaman dulu kan nggak ada mobil, nggak ada pesawat, jadi kemana-mana ya jalan kaki. Ya kalau ada unta, keledai ya paling naik keledai. Akhirnya sampailah mereka di Moab. Wah, mereka merasa senang. Wah, sampailah saya di Moab. Wah, senang. Saya enggak ngalamin kelaparan di Bethlehem. Akhirnya adik-adik satu hari Pak Elimelek mati. Kepala rumah tangga meninggal dunia. Wah, Ibu Naomi sedih, nangis. Aduh gimana ini? Suami saya meninggal. Ya akhirnya adik-adik, anaknya yaitu Mahlon dan Kilion menikah. Dua-duanya mendapatkan orang Moab. Tahu nggak adik-adik? Orang Moab adalah orang yang tidak takut Tuhan. Orang Moab penyembah berhala. Tuhan kan udah berpesan ya kepada bangsa Israel, nggak boleh bangsa Israel itu kalau menikah juga harus orang percaya, paling tidak orang Israel lagi. Nah akhirnya mereka tinggal di Moab bersama-sama selama 10 tahun. Suatu hari adik-adik ada kejadian yang menyedihkan lagi adik-adik. Apa ya? Kejadiannya apa ya? Rupanya Mahlon juga mati, Kilion juga mati. Wah, Ibu Naomi jadi sedih. Sekarang Naomi nggak punya anak, nggak punya suami. Tapi bersyukur adik-adik punya 2 menantu adik-adik. Menantu yang satunya namanya Orpa, yang satunya namanya Ruth. Akhirnya mereka hidup bertiga bersama-sama ya. Naomi sama Orpa dan sama Ruth. Tapi adik-adik, Ibu Naomi itu selalu sedih. Mengingat Bethlehem, dulunya bahagia bersama suami, bahagia bersama dengan anak-anak karena mereka orang yang ekonominya cukup rupanya. Karena kalau nggak cukup nggak mungkin mereka bisa pergi. Karena kalau pergi harus punya bekal. Akhirnya adik-adik, Naomi mengambil keputusan pulang ke Bethlehem Efrata. Akhirnya adik-adik rupanya sadar bahwa selama ini keputusannya tidak benar. Akhirnya Naomi pokoknya saya harus kembali ke kampung halaman. Kalau saya mati biarlah mati di Bethlehem karena saudara-saudara saya masih banyak di sana. Akhirnya pagi-pagi Ibu Naomi kemas-kemas barang-barangnya, disiapin untuk balik ke mana? Ke kampung halaman di mana? Di Bethlehem. Akhirnya si Orpa sama Ruth nanya, Mama mau kemana? Saya mau pulang ke Bethlehem. Saya mau pulang karena saudara-saudara saya banyak. Saya di sini nggak punya siapa-siapa. Saya di sini kehilangan suami. Saya kehilangan anak-anak saya. Saya ingin kembali ke Bethlehem karena saya mendengar di Bethlehem sudah mulai pada makmur, sudah nggak ada kekeringan lagi, sudah tidak ada kelaparan lagi. Tuhan sudah mulai memperhatikan di kota saya Bethlehem. Akhirnya Ruth dan Naomi dengan senang hati, saya ikut, mami saya ikut, mama saya ikut. Rupanya Orpa dan Naomi berbenah diri ya, siap-siapin barang, ikut. Nah perjalanannya berapa lama? Kan lama kan jalan kaki. Akhirnya jalan kaki, mereka bertiga berjalan. Dalam perjalanan
si Bu Naomi liatin Ruth dan Naomi. Aduh, kasihan ya Orpa dan Ruth ini. Karena kalau pulang ikut saya kan nggak punya apa-apa, anak juga nggak punya. Jadi nanti gimana, kasihan, mendingan masih muda biarlah mereka menikah lagi aja. Akhirnya Ibu Naomi bilang, Orpa, Ruth, kamu kembali aja kepada orang tua kamu. Udah kembali saja, jangan ikut saya, udah cukup nganter di sini. Kalian menikah lagi aja, kalian masih muda. Nanti kalau kalian ikut saya pasti susah, saya nggak punya apa-apa. Akhirnya mereka bertiga nangis. Kami nggak mau pisah, pada nangis mereka. Rupanya nggak mau dipisahkan. Ruth sama Orpa tuh nggak mau dipisahin. Akhirnya jalan lagi adik-adik. Kan perjalanannya kan kadang-kadang kan capek, istirahat lagi. Ibu Naomi lihat Ruth sama Naomi itu kasihan karena mereka masih muda. Ruth, Orpa, mending kamu pulang aja, udah aku mau sendiri aja. Kamu pulang ke orang tua kamu, nanti kamu bahagia deh. Kamu nanti menikah lagi, kamu bahagia. Mereka berpelukan nangis lagi adik-adik. Enggak, saya mau ikut, Mama Naomi, saya mau ikut. Akhirnya mereka tetap memutuskan ikut. Berjalan lagi mereka. Akhirnya apa adik-adik? Istirahat lagi. Ibu Naomi bilang lagi, sudah stop. Kalian nganternya di sini aja. Udah, saya mau pulang sendiri. Kalian pulang ke orang tua kalian. Akhirnya mereka tangis-tangisan lagi. Akhirnya apa adik-adik? Si Orpa ya, menantu yang satunya bilang, Mama, iya saya ikutin saran Mama, saya mau pulang ke keluarga saya. Ya bagus nggak apa-apa. Akhirnya Orpa sama Ruth berpelukan, cium-ciuman. Akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Terus akhirnya apa ya adik-adik? Liatin Ruth, itu iparmu sudah pulang. Ayo kamu ikut pulang. Enggak, Ruth nggak mau adik-adik. Ibu Naomi ndesek, kamu kembali aja ke orang tua kamu, pasti nanti kamu bahagia, kamu masih muda bisa menikah lagi. Enggak, akhirnya si Ruth bilang, Mama jangan desek saya tetap ikut Mama Naomi. Bilangnya apa? Pokoknya bangsa Mama ya bangsaku, Tuhannya Mama ya Tuhanku. Naomi akhirnya kaget. Oh, kalau keputusanmu begitu, ya nggak apa-apa. Ayo, akhirnya mereka berpelukan dan mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di kota Bethlehem. Waktu sampai di kota Bethlehem terjadi kegemparan di kota itu adik-adik. Karena orang-orang kota itu boleh melihat, hei, Naomi pulang. Itu Naomi, itu ibu Naomi, itu istrinya Elimelek, itu mamanya Mahlon dan Kilion. Udah kembali lagi. Akhirnya orang-orang kota tuh pada nanya adik-adik, kemana suamimu? Kemana anak-anakmu? Kenapa hanya bawa satu wanita perempuan? Akhirnya apa adik-adik? Ibu Naomi menceritakan betapa pahitnya, betapa sedihnya ditinggalkan oleh suami dan anak-anaknya. Jadi rupanya adik-adik, selama ada di Moab, yang didapatkan oleh Naomi, penderitaan, kesulitan, kesengsaraan, kesusahan. Karena apa adik-adik? Perhatiin. Karena keluarga ini pada waktu memutuskan tidak
tidak mengizinkan Tuhan bekerja. Jadi tidak berdoa dan tidak tanya Tuhan apakah harus pergi atau tidak. Jadi rupanya keluarga ini adalah keluarga yang salah langkah. Akhirnya mengalami kesusahan dan kesulitan. Tapi adik-adik perhatiin, Allah itu adalah Allah yang setia. Pada waktu Ibu Naomi keluarga ini tidak setia, Tuhan kita setia mengampuni ya pada waktu Ibu Naomi bertobat dan kembali ke Bethlehem, anugerah dan kasih karunia-Nya dikasih kepada Ibu Naomi. Akhirnya suatu hari ya Ibu Naomi akan mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa karena kasih karunia daripada Tuhan. Jadi adik-adik harus belajar dari Tuhan kita. Tuhan Yesus itu juga Allah yang setia. Dia datang ke dunia untuk apa adik? Untuk mengampuni dosa kita. Tuhan Yesus melakukan hal yang baik, melakukan pelayanan, melakukan menghibur orang sakit. Tuhan Yesus selalu berbelas kasihan kepada setiap orang. Kalau yang mengalami kesulitan, Tuhan Yesus tolong. Yang mengalami penderitaan, kesusahan, Tuhan Yesus hibur. Tapi akhirnya banyak orang yang gak suka juga kepada Tuhan Yesus, terutama ahli Taurat dan orang Farisi. Akhirnya apa yang terjadi adik? Tuhan Yesus disalibkan. Darahnya untuk menebus dosa kita. Itu bukti kesetiaan Tuhan kepada kita. Sampai akhirnya Tuhan Yesus harus mati dan dikuburkan. Tapi ada keajaiban adik-adik, Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus kembali ke surga. Dan Tuhan Yesus setia sampai saat ini. Tuhan Yesus kan dibilang apa? Tuhan Yesus disebut Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang sempurna. Pelajaran apa yang kita pelajarin hari ini? Kita belajar tentang kesetiaan. Ada tiga yang kita pelajarin. Dari anjing, masa kalah sama anjing? Nggak boleh. Ya, siapa? Si Ruth ya. Ruth juga menjadi teladan kesetiaan. Setia sekali ya mengikuti mertuanya. Dan yang ketiga, teladan sempurna Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik harus setia. Kalau disuruh mengerjakan tugas-tugas sekolah, dikerjakan dengan setia, dengan baik. Kalau ada tugas dari orang tua, ayo beresin kasur, juga harus setia, dikerjakan setiap hari. Jadi kasurnya diberesin. Kalau ada yang disuruh tugas nyuci piring, ya dilakukan dengan setia, jangan bersungut-sungut. Terus apa lagi? Ibadah di rumah roti harus setia. Menghafal ayatnya juga harus setia. Ibadah di gereja harus setia. Juga kita harus punya empati kepada teman-teman. Kalau kita punya teman juga harus setia. Teman kita susah, kita hibur. Teman kita mengalami kesulitan, kita tolong. Jadi anak-anak rumah roti harus menjadi anak yang setia. Terutama kita punya teladan yang setia, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita saksikan bagaimana kesetiaan kesetiaan Ruth di dalam video ini. Cerita tentang Alkitab. Naomi dan Ruth pergi ke Bethlehem. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon.
Tidak lama kemudian, meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Rut. Orpa dan Rut adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku." Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, "Pergilah, pulanglah." Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Rut tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. "Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu, sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Naomi dan Rut berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Sesampainya di kota Bethlehem, penduduk kota pun memanggil Naomi. Naomi berkata, "Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, sebab Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku." Begitulah mereka sampai di kota Bethlehem. Dan pada saat itu adalah musim untuk menuai jelai. "Biarkan aku pergi ke ladang, supaya aku dapat memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Rut pergi ke ladang untuk memungut jelai. Dan ternyata ladang tersebut dimiliki oleh seorang kaya yang bernama Boas. Siapakah itu Boas? Wow, kebenaran firman Tuhan hari ini luar biasa ya. Ada pesan yang sangat penting. Jadi kita semua dan anak-anak rumah roti ya harus menjadi anak yang setia. Jangan kalah dong sama anjing. Jangan kalah dong sama anjing Bu Yanti Joy. Setia. Anjing tuh setia loh. Kita harus lebih setia. Apalagi kita punya teladan yang sempurna. Tuhan Yesus Allah yang setia. Tuhan Yesus mengatakan apa? Meskipun anak-anak tidak setia, kita semua tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Ayo praktek ya di dalam kehidupan sehari-hari. Yuk Ibu Yanti doakan kalian semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kami percaya kepadamu, anak-anak akan menjadi anak-anak yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pekerjaan yang dipercayakan dari sekolah maupun pekerjaan yang dipercayakan kepada orang tua. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, biarlah anak-anak rumah roti akan meneladanin kesetiaan Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau berdoa juga untuk orang tua dari rumah roti, diberkati semua dan boleh disediakan segala sesuatu yang diperlukan di masa-masa sulit ini. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden dan semua aparat negara yang bertugas di negeri ini. Biarlah mereka mengerjakan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Biarlah Indonesia
menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami mengucap syukur dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.